Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian bukan sampah, pasti mengerti maksud saya. Simple toh? Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 426 sampai dengan 428. Untuk kalian yang suka dengan gaya bercerita saya, jangan lupa pencet tombol subscribe, kasih like kalian, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Tara, thank you. Yuk kita cus. Terakhir, Chun Yo-won yang akhirnya bisa menenangkan Chi petir dalam dirinya, mencoba salah satu fungsi nano yang tadinya terkunci, yaitu nano suit. Yo-won pun menyusul pasukan Force of Justice dan pasukan Istana Es Laut Utara yang mau mengambil inti naga lebih dulu dari Yo-won. Namun ternyata ada pasukan Blood God Six Martial juga di sana. Setelah memenggal kepala Oh Mubang, memotong tangan kanan Sol Yong-gue dan tangan kanan Byok Ryu dari Blood God Six Martial, Yo-won pun diserang oleh pasukan bertopeng besi yang dikendalikan oleh Byok Ryu. Sementara Yo-won sibuk melawan pasukan bertopeng besi, pasukan Force of Justice dan Istana Es Laut Utara berencana kabur. Namun, mereka dihadang oleh pasukan kultus yang udah kesal sejak mereka dengan seenaknya berniat untuk menguasai inti naga yang telah dikalahkan oleh The Lord mereka. Singkat cerita, gua itu pun menjadi medan pertempuran saat Force of Justice memutuskan untuk melawan pasukan kultus. Di sisi lain, Yo-won yang mengejar Byok Ryu yang kabur, akhirnya sampai ke tempat Dragon Turtle tergeletak mati. Agar bisa menang melawan Yo-won yang berada di level Divine Master, Byok Ryu mengendalikan Chun In-ji, The Great Lord, yang sedang dicari oleh Yo-won untuk membunuh Yo-won. Byok Ryu mengancam Yo-won menggunakan Chun In-ji. Namun, Byok Ryu tidak tahu kalau tidak ada seorang pun yang hidup setelah mengancam Chun Yo-won si Demon God. Pedang es transparan melesat jatuh bagaikan hujan. Gak butuh waktu lama sampai esnya berubah warna menjadi merah. Karena seluruh area itu jalan buntu dan satu-satunya jalan masuk sekaligus keluar diblok oleh Chun Yo-won. Semua anggota Blood God Six Martial berakhir mati. Teriakan kesakitan dan putus asa bergema di gua itu. Pasukan Blood God Six Martial seharusnya adalah pasukan elit. Namun setiap pedang es bergerak seperti ada seseorang yang menggunakannya secara langsung. Tentu saja nggak semua orang pasrah begitu saja. Byok Ryu berusaha memblok serangan setiap pedang es yang mengarah padanya. Mungkin dia sudah mati kalau saja dia tidak melatih tangan kirinya. Tetapi tetap saja lama-lama dia nggak akan bisa bertahan. Lantainya sudah bersimbah darah dari mayat pasukan Blood God Six Martial yang sudah mendingin. Lebih dari 30 orang mati tanpa perlawanan. Jika Yo-won saat ini melakukan serangan Sky Flash, bukannya pedang es, maka semuanya sudah mati saat ini. Bagus sih Yo-won gak pakai Sky Flash, tapi kenapa? Byok Ryu bingung. Padahal Sky Flash Demon God adalah cerita terkenal yang diketahui oleh semua orang. Gak ada yang lebih mengerikan dari skill serangan Sky Flash untuk menghadapi banyak orang sekaligus. Rasanya aneh Yo-won gak ngegunain Sky Flash, padahal Yo-won murka karena Byok Ryu memanfaatkan kakeknya. Saat itulah Byok Ryu mulai memperhatikan lintasan pedang es itu yang lewat di depan matanya. Ternyata pedang es itu hanya mengincar para prajurit Blood God Six Martial saja, dan bahkan gak menggores dinding gua ataupun langit-langit gua. Byok Ryu menganggap Yo-won sebagai monster, karena bagaimana bisa manusia mengendalikan begitu banyak pedang dan pergerakannya begitu detail seolah-olah orang itu sendiri yang memegang pedang es itu. Tapi Byok Ryu menyadari sesuatu. Apa Yo-won menghindari serangannya mengenai dinding dan langit-langit gua karena takut guanya roboh? Saat itu Byok Ryu memperhatikan tempat Yo-won berdiri. Yo-won sedang memegang kakeknya yang tidak sadarkan diri dengan tangan kirinya, dan Yo-won mengendalikan ratusan pedang es dengan tangan kanannya.
Tetapi lantai di sekitar Yowun berdiri penuh dengan jejak sabetan pedang. Namun tidak ada satupun legokan, mungkin maksudnya kayak lantai yang hancur gara-gara pedang es itu ya. Padahal tempat itu pun sama-sama dihujani pedang es, tetapi lantainya baik-baik saja, hanya tergores. Yowun membuat pedang esnya hancur saat melewati Chi petirnya. Semuanya jadi jelas. Alasan kenapa Yowun tidak menggunakan Sky Flash dan hanya menggunakan pedang es tanpa merusak gua tersebut. Dan tebakan Byok-Liu benar. Sejak Yowun datang ke tempat itu, Yowun meminta Nano untuk memberi tanda pada area-area yang rawan hancur. Jika gua itu retak sedikit saja, maka tekanan air danau akan menghancurkan gua tersebut dan akan menyebabkan tenggelamnya pulau tersebut. Itu sebabnya Yowun gak melakukan serangan yang bisa membuat gua itu hancur. Masih ada kemungkinan dia membantai Blade Code Six Martial tanpa menyentuh area yang berbahaya. Sudah lebih dari setengahnya anggota Blade Code Six Martial mencoba menghindar, namun berakhir mati. Namun saat itulah tiba-tiba terdengar suara kencang dari belakang gua. Yowun melihat Byok-Liu sedang mencoba menghancurkan dinding es dengan pedang yang sudah diselubungi oleh Force Chi. Begitu juga dengan Blade Master Wo Jinchang yang juga menyadari tujuan Yowun. Dia melempar pedangnya yang sudah diselubungi oleh Force Chi ke dinding yang berbeda. Alhasil letakan terjadi pada langit-langit dan pecahan-pecahan langit-langit berjatuhan. Situasi yang buruk baru saja dimulai. Byok-Liu dan Wo Jinchang berteriak sambil tertawa licik dan berkata, kalau tempat itu akan menjadi kuburan mereka, maka mereka akan membawa Chun Yowun juga. Mereka pun akan memukul dinding lagi dengan Force Chi. Yowun dengan sigap memerintahkan Nano untuk menargetkan mereka berdua. Activating Focus Target Mode. Pada layar augmented reality, partikel-partikel merah berfokus pada kedua orang itu. Kemudian, pedang es yang ada di sekeliling Yowun berputar dan melesat menuju targetnya, yaitu Byok-Liu dan Wo Jinchang. Namun, prajurit Blade Code Six Martial yang masih tersisa menghalangi serangan tersebut dengan tubuh mereka. Dua prajurit dan Wo Sang-ho memblok serangan Yowun dan berteriak, biar kami yang menahan semua serangan ini, hancurkan saja dindingnya. Pedang es yang berhasil ditahan itu langsung hancur. Itulah kelemahan pedang es yang sebenarnya rapuh terhadap serangan dari pendekar superior master ke atas. Dua orang lainnya maju menyerang Yowun dengan kesiapan hati untuk mati demi dua master mereka. Yowun meminta Nano untuk menggunakan energi sebanyak apapun untuk menghentikan kedua master itu. Understood. Setelah berkata seperti itu, Nano menggunakan tenaga dalam Yowun dan menciptakan ratusan pedang es lagi, membuat anggota Blade Code Six Martial melongo dan merasa ngeri. Mereka mengira ratusan pedang es yang pertama adalah limit Yowun, namun ternyata Yowun masih bisa membuat ratusan pedang es lagi. Ratusan pedang es itu melesat menyerang anggota Blade Code Six Martial yang tersisa. Sementara itu, Byok-Liu dan Wo Jinchang terus menyerang dinding es itu agar hancur dan membuat air danau membanjiri gua buatan naga itu. Yowun yang melihat itu meletakkan kakinya di lantai dan melesat ke arah mereka berdua. Dengan menggunakan magnetic field dari kakinya, dia melesat dengan cepat. Tiga prajurit Blade Code Six Martial sangat terkejut saat Yowun sudah berada di hadapan mereka. Mereka bingung armor apa sih yang dikenakan Yowun, karena armor itu kelihatan berat, tapi sebenarnya sangat ringan. Armor itu dirancang untuk memudahkan penggunanya dalam bergerak. Dan yang lebih bikin syok adalah Yowun yang mampu bergerak, padahal sedang mengendalikan ratusan pedang udara. Normalnya, saat seseorang sedang mengendalikan pedang udara, gak peduli berapa jumlahnya, orang tersebut gak akan bisa bergerak karena harus berkonsentrasi penuh pada pengendalian pedang. Tapi Yowun bisa bergerak dengan mudah. Mereka semua mulai berpikir, apa Demon God benar-benar turun ke bumi? Yang pasti Yowun harus dihentikan. Ketiga prajurit itu menggunakan teknik yang berbeda. Mereka pikir Yowun bisa dihentikan jika mereka terus menyerangnya dengan teknik yang berbeda. Namun perbedaan mereka sangat jauh pisan. Ditambah lagi, Yowun yang sudah tahu semua teknik Blade Code Six Martial. Di tangan kanan Yowun terbentuk pedang api hitam dan di tangan kirinya terbentuk pedang es hitam. Semua orang ngeloading sebentar dan akhirnya mereka terkejut. Yowun menggunakan The Invisible Swords.
Tanpa ragu, Yewon langsung menggunakan skill pedang iblis langit dan the extreme art of Blade God. Panasnya api hitam membuat apa saja terbakar, dan dinginnya es hitam mampu membekukan udara sekalipun, langsung memutilasi mereka bertiga dalam sekejap. Bagian yang terkena pedang api hitam langsung terbakar, dan bagian yang terkena pedang es hitam langsung membeku. Saat Yewon akan melanjutkan serangannya pada kedua master, tiba-tiba dinding es gua itu retak. Awalnya ada sedikit air yang menyembur ke dalam dari retakan itu. Tetapi lama-kelamaan muncul semburan air dari berbagai tempat di permukaan dinding es itu. Hal itu menandakan kalau dindingnya akan hancur dan air danau akan membanjiri gua itu. Melihat itu, Byeokgyu merasa senang. Dia pun menoleh pada Yewon dan berkata kalau Yewon sudah terlambat dan mereka akan mati bersama. Byeokgyu berpikir meskipun Yewon adalah seorang monster, tetapi dia tetap manusia yang gak akan bisa menghindari bencana alam. Kalau gua itu dibanjiri oleh air danau, maka Yewon akan terseret arusnya dan mati. Saat Byeokgyu sedang mengoceh hal yang gak penting, slash, kepalanya menggelinding di lantai. Pria itu bahkan gak tahu kalau dia sudah mati dalam keadaan matanya yang masih melotot. Yewon cuma berkata dengan dingin, ngomong aja sono sama tembok neraka. Wo Jinchang yang melihat kematian Byeokgyu di depan matanya syok. Dan dalam kemarahan, segala rasionalitas pun menghilang dan dia mulai menyerang Yewon. Dia lupa bahkan jika keenam master dikumpulkan dan berhadapan dengan Yewon sekaligus, Yewon tidak terkalahkan. Slash! Yewon menebas tubuh Wo Jinchang dalam sekali serangan dan Wo Jinchang pun mati. Yewon berpikir dia nggak punya waktu lagi untuk meladeni ikan teri. Dia terus menghentikan masukan air danau ke gua itu. Yewon menempelkan telapak tangannya ke dinding es yang mulai memiliki retakan yang mulai membesar. Yewon pun menaikkan energi dinginnya. Meskipun dia nggak bisa menghentikan tekanan air danau, tapi seenggaknya dia bisa mengulur waktu sampai pasukan kultus pergi dari gua itu. Embun beku putih pun mulai menjalar di dinding es itu dan retakannya yang ada mulai membeku, membuat semburan air berhenti. Namun raut wajah Yewon terlihat segar. Yewon bisa merasakan kalau tekanan air dari danau sangat besar. Apa yang dilakukannya ini nggak akan bisa bertahan lama. Yewon terus menciptakan lapisan es yang tebal. Dia harus membekukan dinding es itu setebal mungkin, agar dia bisa punya waktu untuk pergi sambil membawa inti naga tersebut. Saat itulah Yewon mendengar suara langkah kaki. Yewon menoleh dan ternyata mereka adalah Hubong, Moongyu, dan Baekgi yang membawa 50 prajurit kultus. Mereka terkejut melihat mayat Dragon Turtle yang besar. Kemudian mereka melihat Yewon sedang membekukan dinding gua. Saat mereka akan menghampiri Yewon, Yewon berteriak agar mereka jangan mendekatinya karena dinding es itu akan jebol. Di saat bersamaan, gua itu mulai hancur. Sepertinya dia nggak bisa menahannya lebih lama lagi. Yewon menunjuk pada Chun Iji yang masih tergeletak di tanah dan meminta mereka semua yang masih ngeloading sebenarnya ya guys, untuk membawa kakeknya dan pergi dari situ secepatnya. Moongyu tentu mencemaskan Yewon, namun Yewon hanya berkata kalau dia pasti akan menyusul mereka sambil membawa inti naganya. Kalau Moongyu ada di situ, dia nggak akan bisa berkonsentrasi. Hubong, Baekgi, dan Moongyu yang tidak bisa berkata apa-apa karena itu memang benar. Mereka pun membawa Chun Iji dan Hubong berteriak kalau Yewon harus menyusul mereka. Yewon mengangguk penuh percaya diri. Hubong, Baekgi, dan Moongyu serta 50 prajurit lainnya pun pergi dengan menahan perasaan pahit. Yewon langsung menanyakan pada Nano, sudah berapa lama lagi mereka bisa menahan dinding ini? Nano menjawab 15 menit adalah batasnya. Yewon harus segera keluar dari gua itu, kalau tidak, bahkan Yewon pun gak akan bisa menerima arus deras. Chun Yewon hanya tersenyum mendengar peringatan dari Nano. Meskipun dia sangat kuat, tapi dia nggak akan bisa menghindari bencana. Yewon berpikir dia akan bertahan sebentar lagi, kemudian langsung keluar. Saat dirasanya sudah cukup, Yewon melepas tangannya dan mulai memanjat tubuh besar Dragon Turtle. Nggak mungkin kan dia menyerap energi chi petir di sini.
Ada sebuah lubang di atas tempurung kura-kura ini. Sepertinya Blade God Six Martial memudahkannya dalam mengambil inti naganya. Yowun harus melompat ke dalam. Saat itulah tiba-tiba ada energi petir atau listrik yang terpancar dari dalam lubang dan membentuk pilar listrik. Yowun yang terkejut mundur ke belakang, kemudian terdengar suara pria dari pilar tersebut. Dan tampaklah seorang pria dengan petir di sekelilingnya kayak percikan gitu. Seperti superhero aja. Namun Yowun malah terasa jengkel. Slaughter Blade Master atau Master Pembantai Sangdal adalah satu-satunya master yang diakui kesetiaannya terhadap Blade Lord. Dia selalu diberikan tugas-tugas penting dari Blade Lord. 36 anggota Blade God Six Martial yang ada di level Superior Master dan 6 master lainnya, semuanya merasa iri dan memanggilnya orang yang paling setia. Namun, ada sisi dari orang yang paling setia ini yang tidak diketahui orang lainnya. Tidak tahu terima kasih, lebih tepatnya gitu sih ya. Karena Sangdal ini menyembunyikan ambisinya untuk melampaui Blade Lord. Sangdal telah menyembunyikan ambisinya selama puluhan tahun. Jadi nggak ada seorang pun yang tahu tentang ambisinya ini. Jadi nggak ada yang curiga sama sekali. Di gua bawah tanah Istana Es, Sangdal menemukan naga yang sedang bersusah payah bergerak di atas lantai yang membeku. Naga itu berada di ambang kematian. Blade Lord dan Demon God sama-sama bukan manusia, pikir si Sangdal. Kekuatan yang melebihi manusia. Reaksi orang-orang yang berhadapan dengan keduanya ada beberapa macam. Contohnya, takut atau kagum. Namun bagi Sangdal, yang dia rasakan adalah rasa iri. Seandainya gue bisa sekuat itu. Saat dia menemukan naga yang sekarat itu, ambisinya meledak dan ketamakan yang berusaha disembunyikannya muncul. Hanya dengan beberapa serangan, Sangdal berhasil mengakhiri hidup naga itu. Saat itu, anggota Blade God Six Martial yang lain bingung. Karena Sangdal malah bermaksud untuk menyerap energi pada inti naga itu untuk dirinya sendiri, bukannya memasukkan inti naga itu ke tempat yang sudah disediakan untuk diberikan pada Blade Lord nantinya. Sangdal mencari-cari alasan kalau mereka membutuhkan kekuatan besar untuk bisa kabur dari situ. Karena ada 3 pasukan lain di sana selain mereka, yaitu Force of Justice, Istana Es Laut Utara, dan juga Kultus Iblis. Dan daripada inti itu dikuasai oleh ketiganya, lebih baik dia saja yang menyerap inti itu. Pasukan bawahan mana bisa membantah keinginan si Sangdal itu. Namun, energi murni yang berada di dalam inti naga itu berbeda dari yang lainnya. Dibutuhkan seorang pendekar yang kuat untuk bisa menyerap energi inti itu. Tetapi, Sangdal sudah berada di level Supreme Master tahap akhir, jadi dia memiliki kualifikasi untuk bisa menyerap inti naga itu. Sekarang kita balik lagi ke saat ini. Sangdal tertawa puas karena dia berhasil menyerap energi dari inti naga itu. Kekuatannya bertambah berkali lipat. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan apa saja. Pilihannya sudah tepat, namun Sangdal tidak bisa menyerap seluruh energi inti itu. Kemampuannya memang memungkinkannya untuk menyerap semuanya, namun tubuhnya tidak, yang ada tubuhnya bakal hancur. Tetapi setengahnya saja sudah cukup. Kalau dia menggabungkan energi Chi Petir itu dengan skill di Extreme Art of the Blade God, maka dia bisa mengalahkan Blade Lord ataupun Demon God, pikirnya. Namun, tiba-tiba Sangdal merasakan kengerian yang luar biasa. Secara refleks, Sangdal menoleh pada sumber kengerian yang dirasakannya. Dia melihat seorang pemuda berambut panjang, wajah putih dengan mata tajam. Apakah dia Demon God? Karena ciri-ciri pemuda itu pas sekali dengan yang dikatakan oleh orang-orang. Dia pasti Chun Yowun. Energi yang tidak dapat dibayangkan memancar dari tubuh Yowun yang kelihatan kesal. Meskipun Sangdal telah menyerap sebagian dari Chi Petir, dia tetap merasakan kekuatan besar dari Yowun. Ujung bibir Sangdal naik dan dia berkata kalau dia memang harus melepaskan energi yang membuncah dari dirinya itu. Dan kebetulan si Demon God muncul. Dia ingin mengetes kekuatan barunya dan dia menemukan orang yang tepat untuk mengetes sejauh mana dia sudah berkembang. Namun dia merasakan hal lainnya. Crack! Sangdal menoleh pada dinding gua yang retak. Dia bisa merasakan tekanan air danau yang sebentar lagi akan menghancurkan dinding tersebut. Gak peduli sekuat apa dia sekarang, tapi dia gak akan pernah bisa melawan kekuatan bencana alam. Baru aja gue dapetin kekuatan, mana mungkin gue ngebiarin diri gue mati di sini. Setelah kerasionalannya kembali, Sangdal memberikan saran pada Yowun. Demon God, gimana kalau kita pindah ke atas aja, baru kita gelut, ya? Mau kan? Sangdal yakin kalau Yowun bakal menerima sarannya. Mana mungkin Yowun mau diem di situ dan mulai gelut.
Namun seperti yang kita semua sudah tahu, nggak ada yang bisa menebak isi pikiran Yowun. Yowun berkata, udah seenaknya lu nyolong sesuatu punya orang lain, sekarang seenaknya minta pindah tempat pula. Sangdal membalas perkataan Yowun. Namun belum selesai Sangdal ngomong, pedang api hitam terbentuk di tangan Yowun dan Yowun mengayunkannya ke leher Sangdal. Merasa syok secara insting, Sangdal mengangkat tangannya dan dia terkejut saat percikan listrik di tangannya berubah membentuk pedang listrik. Matanya berbinar-binar saat dia berhasil memblok serangan Yowun dengan pedang petir. Tadi dia secara nggak sadar membayangkan dirinya memegang pedang dan entah bagaimana dia berhasil membuat sebuah pedang dari ci petir dan itu adalah The Invisible Sword. Chun Yo-won juga merasa kagum melihat pedang petir itu. Jadi meskipun Sangdal hanya menyerap setengah dari inti naga, perkembangannya sepertinya lumayan juga. Mungkin karena Spirit Beast ini baru saja mati, jadi energi dalam intinya masih utuh, jadi kayak belum tercerai-berai dimakan waktu lah. Yang artinya lebih berkhasiat dibandingkan inti dari kilin api. Sangdal yang mabuk dengan kekuatan yang didapatnya tertawa puas. Dia nggak hanya mendapatkan kemudahannya kembali, tetapi tubuhnya pun mengalami rekonstruksi. Dengan sombongnya, Sangdal berkata kalau mereka sekarang sudah ada di level yang sama. Sangdal melesat dengan sangat cepat dan sudah berada di belakang Yo-won, kemudian mengeluarkan skill The Extreme Art of Blade God. Karena menggunakan kekuatan chi listrik, skill itu menjadi jauh lebih kuat. Namun, nggak mungkin lah Yo-won yang sudah memiliki pengalaman yang banyak dengan bertarung dengan banyak orang, bakal kena serangan dari skill itu. Yo-won menciptakan pedang es hitam dan merespon dengan skill yang sama. Sangdal shock melihat skill yang sudah dikenal. Di tempat kedua pedang tersebut beradu, petir dan dingin menyatu, menciptakan suara berdebum yang keras. Mereka berdua pun terdorong beberapa langkah ke belakang. Sangdal shock, gimana bisa Yo-won menggunakan skill itu dan lebih mengejutkan lagi, Yo-won mampu menggunakan skill itu dengan sempurna. Seharusnya skill The Extreme Art of Blade God tidak bisa dipelajari jika bukan dengan metode khusus yang melebihi limit manusia. Sangdal yang bingung dan penasaran bertanya dari mana Yo-won mempelajari teknik mereka. Yo-won hanya menjawab kalau Sangdal nggak perlu tahu. Ya iyalah, gila aja kali si Yo-won mamerin si Nano dari Nano gitu kan. Waktu mereka sempit, itu adalah situasi di mana mereka akan bertarung dan yang menang bisa langsung keluar dari gua itu. Skill The Extreme Art of Blade God nggak mempan buat Sangdal karena kan dia udah tahu kan. Udah menguasai juga. Kalau begitu Yo-won harus menggunakan skill sektenya sendiri. Chun Yo-won melesat menyerang Sangdal. Pedang api hitam dan pedang es hitam terbentuk di kedua tangan Yo-won, dan Yo-won mengeluarkan jurus pedang iblis langit dan The Extreme Art of Blade God secara bersamaan. Sangdal shock melihat Yo-won bisa menggunakan dua skill yang berbeda di kedua tangannya. Sangdal bahkan gak tahu kalau dua teknik bisa digunakan sekaligus seperti itu. Namun Sangdal bisa melihat pergerakan Yo-won, dan sesaat sebelum pedang Yo-won mengenainya, Sangdal menjaga jarak secepat kilat seperti yang dilakukan Yo-won tadi dan menggunakan skill The Extreme Art of Blade God. Kecepatannya sangat luar biasa. Kedua pedang pun saling beradu, namun hancur seketika. Memanfaatkan momen itu, Yo-won mundur dengan cepat. Chun Yo-won sedikit syok dan mengerutkan dahinya. Dia berhasil menghancurkan salah satu dari The Invisible Sword miliknya. Melihat itu, Sangdal dengan sombongnya mengangkat bahu meremehkan dan berkata, kenapa kaget? Menggunakan dua skill di saat yang bersamaan memang bikin shock. Tapi kalau kita tahu salah satu skill yang digunakan, maka mudah untuk menghancurkan formasinya. Sepertinya master yang satu ini berbeda dari master-master yang lainnya. Tapi perhatian Yo-won ada pada hal yang lain. Yo-won berkata, apa Sangdal tahu tentang kedua skill itu? Oke lah ya, Sangdal jelas tahu skill The Extreme Art of the Blade God, karena kan dia menguasainya. Tapi skill pedang iblis langit juga kan aneh. Sambil mengangkat bahunya, Sangdal menjawab dengan arogan kalau sektenya tentu saja sudah melakukan analisa skill pedang iblis langit, dan bahkan mereka sudah menciptakan teknik yang akan menghancurkan atau mengcounter skill dewa tersebut. Yo-won langsung berpikir, oh jadi dari The Great Lord Chun In-ji. Kalau mereka berhasil mengambil alih pikiran kakeknya, kayak dihipnotis gitu, nggak aneh kalau mereka bisa menganalisis skill itu. Tapi sama seperti The Extreme Art of Blade God, skill pedang iblis langit itu nggak bisa dipelajari hanya dari kata-kata atau dari pengamatan semata. Jadi mereka belajar cara untuk menghancurkan skill itu daripada mempelajarinya.
Sangdal merasa berada di atas angin, karena dia bahkan tahu skill pedang iblis langit. Dia tahu skill itu adalah skill terkuat Chun Yo-won. Ditambah lagi Yo-won gak bisa menggunakan Sky Flash karena takut guanya runtuh. Sky Flash adalah teknik yang akan menjadi masalah buat Sangdal kalau digunakan. Tetapi karena situasinya membuat Yo-won tidak bisa menggunakan teknik itu, membuat Sangdal berpikir kalau langit aja pingin Demon God mati. Sangdal pun langsung melesat dengan kecepatan luar biasa karena chi petir dan mengeluarkan skill di Extreme Art of Blade God. Saat itu Yo-won menghilangkan pedang es hitamnya dan menggunakan skill yang berbeda dengan pedang api hitamnya. Skill itu mirip dengan skill pedang iblis langit yang Sangdal tahu, namun berbeda. Dengan dingin Yo-won berkata, "Lu bilang lu tahu cara menghancurkan skill ini kan? Sepertinya lu udah salah paham." Sangdal bingung. Saat itu tubuh Yo-won terbelah menjadi 24 bayangan. Ke-24 bayangan itu menggunakan gerakan yang berbeda dari skill yang sama. Sangdal shock saat ke-24 bayangan Yo-won menjadi satu dan semua pedang mereka berfokus pada satu titik saja. Sesuatu yang buruk terasa dari skill dewa itu. Sangdal yang shock tahu kalau serangan pedang itu nggak bisa dihentikan. Dia harus menghindar. Sangdal mengaktifkan chi petirnya dan bergerak secepat mungkin. Saat itulah wujud Yo-won yang menjadi satu melesat melewatinya. Sangdal bingung. Loh kok gimana bisa? Padahal Sangdal udah menghindar. Rasa sakit terasa dari pundak kirinya. Karena chi di dalam tubuhnya, Sangdal beruntung masih hidup. Di pundaknya terdapat lubang sebesar kepalan tangan. Sangdal meringis sakit saat luka itu mulai memulihkan diri. Kalau saja dia meremehkan skill itu, mungkin sekarang dadanya lah yang berlubang. Dengan wajah bingung dan penasaran, Sangdal bertanya itu skill apa. Yo-won menjawab dengan tenang kalau itu adalah skill pedang iblis langit. Sangdal gak percaya. Lah kan gue tahu skill itu kayak gimana. Yo-won melanjutkan kalau skill yang Sangdal tahu hanya setengahnya dari skill dewa itu. Mendengar itu Sangdal shock, apa mungkin Chun In-ji menipu mereka? Tapi kayaknya nggak mungkin juga. Dalam pengaruh hipnotis, kakek tua itu mengatakan semuanya yang dia tahu. Jelas Chun In-ji nggak tahu. Orang yang tahu skill dewa yang sempurna itu hanyalah Chunma yang menciptakan skill tersebut dan Chunma generasi kedua, Chun Yo-won. Sangdal bertanya apa skill pedang iblis langit ada berbagai variasi. Sepertinya Sangdal salah paham, tapi Yo-won cuek saja. Toh dia nggak ada kewajiban untuk menjawabnya. Sangdal nggak menyerah dan berkata kalau Yo-won sudah meremehkan dia yang adalah Slaughter Master atau Master Pembantai. Sangdal masih pede dan berpikir, toh itu masih skill yang sama, hanya versinya aja yang berbeda. Sangdal nggak bisa menerima dirinya sudah tertipu. Namun, mungkin karena lukanya, dia jadi kehilangan kesabaran. Sangdal akan menggunakan teknik pedang yang telah membuatnya mendapat julukan Master Pembantai. Chun Yo-won pun mulai menyerang. Sangdal menerka-nerka skill apa nih yang bakal dipakai Yo-won. Tapi kedua skill itu dia sudah tahu, kecuali skill yang baru saja digunakan Yo-won tadi. Kebanyakan gerakan pedang iblis langit bisa dihadapi dengan di Extreme Art of Blade God. Sorry ya guys kalau ada suara hujan, ternyata di luar hujan. Saat itu pedang hitam Yo-won mulai mengeluarkan skill pedang iblis langit. Sangdal tersenyum meremehkan. Padahal dia baru bilang kalau dia udah tahu semua skill pedang iblis langit, tapi Yo-won dengan cuek tetap menggunakannya lagi. Sangdal menganggap Yo-won bodoh. Senyum liciknya sampai ke telinganya. Saat formasi ketiga pedang iblis langit berubah ke formasi ke-6, disitulah celahnya terlihat. Kemudian dilanjutkan formasi ke-5 dan akhirnya formasi ke-6. Saat itulah Sangdal akan memotong tangan kanan Yo-won dengan pedang petirnya. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Sangdal yakin kalau Yo-won akan menggunakan formasi ke-5. Tapi tiba-tiba gerakannya berubah menjadi skill di Extreme Art of Blade God. Sangdal terkejut sekaligus bingung. Momen itulah pedang Yo-won memotong ke arah yang nggak bisa diduga. Gerakan di Extreme Art of Blade God mampu menyerang ke tempat yang pedang normal nggak bisa mencapainya. Tentu saja sasaran Yo-won adalah tangan Sangdal. Sangdal berteriak panik namun slash! Pedang Yo-won dengan mulus memotong tangan kanan Sangdal yang sedang memegang pedang petir. Kemudian bau daging terbakar pun tercium. Sangdal berteriak kesakitan dan dia pun melemparkan peluru energi chi petir sembarang arah dan mundur. Yo-won hanya berdiri diam tidak mengejarnya. Dan peluru petir tadi mengenai armor hitam Yo-won. Namun Yo-won diam saja. Sangdal memegang bahunya yang sudah terpotong dan menatap Yo-won dengan tidak percaya.
Pemuda ini menggabungkan skill pedang iblis langit dengan The Extreme Art of Blade God jadi satu. Sesuatu yang bikin syok telah terjadi, yang bahkan orang itu juga nggak akan menduganya. Bukan hal berlebihan kalau berkata bahwa ilmu bela diri sekte Blade God Six Martial adalah yang terbaik di Jianghu. Alasan kenapa ilmu bela diri mereka kuat adalah karena mereka menggunakan teknik yang menyimpang dari teknik pada umumnya dan membutuhkan tubuh yang melebihi limit manusia. Dan katanya, kalau seseorang berhasil menguasai ilmu bela diri tersebut dengan sempurna, bahkan skill pedang iblis langit saja bisa kalah. Namun pada kenyataannya, pedang iblis langit jauh lebih unggul dengan kekuatan yang sangat kuat melebihi The Art of Blade God. Sang Dal begitu syok bagaimana bisa Yewon menggabungkan kedua skill dewa tersebut. Apa dia seorang pendiri? Maksudnya adalah orang yang mendirikan suatu klan dan menciptakan ilmu bela diri sendiri. Belajar dan menciptakan ilmu bela diri adalah dua hal yang berbeda. Ada yang gak beres di sini. Demon God yang ada di hadapannya sangat berbeda dengan yang Sang Dal ketahui. Sang Dal diberitahu kalau hal yang terjadi saat ini seharusnya akan terjadi di masa depan yang jauh di sana. Kenapa situasi ini sangat berbeda dengan yang tertulis pada peninggalan dari orang itu yang sering dibicarakan oleh Blade Lord? Semua rencana yang disiapkan selama bertahun-tahun berdasarkan peninggalan orang itu malah berakhir dengan kegagalan. Blade Lord harus tahu mengenai hal ini. Teknik gabungan itu sangat berbahaya. Sang Dal telah menghabiskan banyak waktu untuk menciptakan teknik yang menghancurkan formasi pedang kultus. Namun kalau skill baru telah diciptakan, maka mereka akan berada dalam bahaya. Tapi Sang Dal telah kehilangan banyak energi. Dia ingin memberi informasi penting ini pada Blade Lord, tapi gimana caranya dia bisa kabur? Tangan kanannya sudah putus dan ada lubang di pundak kirinya yang membuat tangan kirinya tidak bisa digerakkan. Intinya dia sudah nggak bisa menggunakan kedua tangannya. Apa ini akhir hidupnya? Dia menyesal karena termakan ketamakan akan kekuatan yang baru didapatkannya. Sang Dal mengira kalau dia menguasai energi Chi Petir itu, dia bisa setara dengan Chun Yo-won. Namun saat dia berada dalam keadaan putus asa, tiba-tiba tangan kirinya yang berlubang menunjukkan tanda-tanda memulihkan diri sendiri. Dia sendiri syok melihat itu. Dia tahu inti naga akan membuatnya mempunyai kemampuan untuk beregenerasi, tapi menyaksikan kemampuan itu dengan mata kepala sendiri sangat menakjubkan. Mata yang tadinya menunjukkan keputusasaan mulai bersinar penuh harapan kembali. Kondisi tangan kirinya mulai pulih, tetapi tangan kanannya yang terpotong tidak ada tanda-tanda untuk pulih. Nggak masalah sih, yang penting satu tangannya bisa digunakan kembali. Itu aja udah syukur. Namun tidak ada waktu lagi. Retakan di dinding gua semakin lebar dan air sudah mulai menggenang semata kaki. Tempat itu sudah tidak bisa dipakai bertarung. Dia harus kabur secepatnya. Saat itu secara tidak sengaja Sang Dal mengeluarkan energi Chi Petirnya dan dia melihat air yang menggenang di bawah kakinya. Muncul ide di kepalanya, satu-satunya cara untuk dia bisa kabur sekaligus membunuh Chun Yo-won. Yo-won yang tadinya hanya diam saja mulai melangkah maju. Mata Sang Dal berkilau, dia mengumpulkan semua energi Chi Petir di dalam tubuhnya. Dia menunggu Chun Yo-won datang ke tempat yang airnya banyak menggenang dengan tegang. Tubuh Yo-won terlihat memudar saat dia melesat menuju ke tempat Sang Dal berada. Dan saat Yo-won memasuki area yang banyak air menggenang, Sang Dal berteriak penuh kemenangan kalau dia sudah menunggu momen itu. Sesaat setelah dia meneriakkan kata-kata itu, energi petir yang sudah dikumpulkannya meledak dan mengalir melalui air yang menggenang itu, kemudian membuat gua itu dipenuhi oleh sengatan listrik yang dahsyat. Percikan listrik itu sangat terang sampai Sang Dal tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi kemudian. Tubuh Chun Yo-won yang menginjak air yang tergenang diselimuti oleh listrik yang menyambarnya. Karena itu adalah serangan petir, tubuh Yo-won pasti sudah gosong, tersetrum, dan terbakar. Sebuah senyuman puas tersungging di wajah Sang Dal. Sang Dal merasa senang karena berhasil menyerang Yo-won yang sudah pasti bakal mati. Dia terus mengeluarkan energi petirnya. Dia melihat Yo-won yang diliputi cahaya petir yang tiada henti. Armornya terlihat terbakar. Kalau Yo-won mati di sini, artinya akan sangat berbeda bagi Sang Dal. Saat itulah terdengar suara langkah kaki di dalam air yang menggenang. Sang Dal melotot ngeri. Gak mungkin Yo-won masih hidup kan? Sang Dal melihat sesuatu yang hitam menghampirinya. Matanya yang bercahaya menatapnya dengan tajam, terlihat mengerikan. Charging 250%.
Charging 255%. Charging 260%. Bar energi petir pada augmented reality yang dilihat Yowoon bertambah. Wajah Chun Yowoon di balik armor nanosuit tersenyum lebar. Sayangnya perkiraan Sangdal meleset. Alasan kenapa Yowoon diam saja tadi karena dia sedang menyerap energi listrik di sekitarnya. Dan sekarang Gadlinium sudah siap untuk menerima chi petir. Sangdal masih dalam keadaan syok dan bingung. Kenapa serangannya gak mempan? Yowoon berdiri di hadapannya. Sangdal yang telah kehilangan rasa percaya dirinya hanya bisa berkata kalau Yowoon adalah monster. Chun Yowoon mencengkram leher Sangdal dan menempatkan tangannya di dada Sangdal. Meski dalam keadaan sakit, Sangdal tahu apa yang mau dilakukan Chun Yowoon. Partikel-partikel hitam pada nanosuit bergetar dan mengeluarkan energi yang mengerikan. Energi iblis Yowoon memancar dari armor hitamnya dan menyelimuti keseluruhan tubuh Yowoon dan membuatnya tidak terlihat seperti manusia lagi, melainkan iblis dari neraka. Sangdal seperti melihat kebuasan seekor iblis. Yowoon dengan dingin berkata, "Keluarin apa yang udah lo colong." Saat Sangdal masih bingung dengan kata-kata Yowoon, energi iblis Yowoon memasuki tubuh Sangdal. Sangdal berteriak kesakitan. Energi iblis yang ada dalam tubuh Sangdal mulai menyerap energi inti naga tanpa kecuali. Energi yang rakus itu menyerap energi chi petir. Karena tubuh Yowoon dan Nano sudah menyesuaikan diri dengan energi petir, jadi Yowoon gak ragu-ragu lagi menyerap semua energi itu. Sama seperti saat energi api dan dingin, energi iblis mampu menyerap energi lainnya dengan baik. Yowoon sendiri gak tahu kenapa energi iblisnya bisa memiliki kemampuan penyerapan seperti itu. Sangdal memohon-mohon pada Yowoon untuk berhenti saat merasakan energi listriknya mulai menghilang. Sangdal menjadi putus asa sampai semua energi petirnya diserap oleh Chun Yowoon. Chun Yowoon dapat merasakan energi petir dalam tubuhnya. Itu adalah energi murni dan permanen, gak seperti sebelumnya bersifat sementara. Saat itulah crack! Yowoon kaget dan menoleh pada dinding es yang sepertinya sudah tidak mampu menahan tekanan air danau lagi. Tanpa ragu, Yowoon mematahkan leher Sangdal dan membuangnya ke air yang mengenang. Mimpi Sangdal yang ingin mencapai ambisinya dengan menguasai inti naga berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Chun Yowoon langsung berlari menuju tempurung naga yang masih menyimpan sebagian dari inti naga kekuatannya ya. Inti naga itu masih mengeluarkan percikan listrik yang dahsyat. Meski sudah diserap setengahnya, Go Wang He sudah beradaptasi dengan energi sihir petir. Maka tidak masalah untuk Yowoon menyentuh inti tersebut. Yowoon meminta Nano untuk membungkus inti tersebut. Yowoon pun mengubah bungkus inti itu dengan mengubah sebagian armornya menjadi sebuah kantung sebesar kepala manusia dan membungkus inti tersebut. Saat itulah Yowoon yang telah membungkus inti naga itu keluar dari tempurung naga dan bersiap untuk pergi. Air danau yang memasuki gua itu mengalir sangat deras dan Yowoon terbawa arusnya yang dahsyat. Yowoon berusaha menyeimbangkan diri namun tidak bisa dan hanya bisa pasrah terbawa arus deras. Yang bisa didengar Yowoon hanyalah suara-suara sesuatu yang hancur. Remaining oxygen 90%. Untungnya nanosuit punya fungsi menyelam juga. Aliran airnya sangat dahsyat membuat Yowoon menghantam dinding gua berkali-kali. Dia memang gak terluka sama sekali tapi lama-lama pusing juga kepentok mulu. Yowoon mengaktifkan night vision. Yowoon gak bisa mempertahankan keseimbangannya karena derasnya arus air danau itu. Bukan cuma Yowoon saja yang terseret arus, mayat-mayat yang bergelimpangan pun ikut terbawa. Senjata-senjata mereka pun ikut terbawa arus dan mengenai Yowoon yang kalau dia nggak pakai nanosuit, mungkin dia sudah terluka parah. Lama-lama Yowoon menyadari kalau dia ternyata berputar di satu tempat saja. Ternyata dia sudah terbawa sampai ke tempat di mana teknik Sky Flash dilancarkan. Dia sendiri nggak tahu seberapa dalam efek Sky Flash. Yang pasti Yowoon saat ini ada di pusaran air itu. Ini gawat. The remaining oxygen 60%. Chun Yowoon berusaha menghadapi aliran deras itu, namun dia masih tetap terbawa arus yang dahsyat. Yowoon melihat ada pedang yang menancap di dinding. Sepertinya dia harus seperti pedang itu untuk bertahan di aliran yang deras itu. Yowoon pun berkonsentrasi menunggu saatnya membentur ke dinding. Ketika saat itu tiba, Yowoon menancapkan tangan kirinya pada dinding gua itu, sedangkan tangan kanannya memegang inti naga. Karena alirannya sangat dahsyat, Yowoon terdorong cukup jauh sampai akhirnya berhenti karena ada sesuatu yang menahannya di belakang punggungnya.
Sebuah senjata yang menancap di dinding membuatnya terhenti. Syukurlah, pikir Yowun. Tapi Yowun pun melihat lagi pada senjata yang menahannya. Itu bukan senjata biasa, tetapi sebuah tongkat yang terbuat dari emas dan memancarkan energi dingin luar biasa. Padahal Yowun gak pernah melihat musuhnya membawa-bawa senjata ini. Setelah melihat lebih dekat, ada sesuatu yang terukir di senjata itu. Yowun meminta Nano untuk membesarkan hurufnya. Ternyata di situ tertulis Ice Cold Heaven. Itu adalah teknik yang dimiliki dan digunakan oleh pemilik si dingin. Mata Yowun bergetar. Itu adalah ilmu bela diri yang seharusnya diwariskan pada raja di Istana Es Laut Utara. Tongkat itu adalah tongkat legenda yang bahkan bisa membekukan Dragon Turtle selama ratusan tahun. Sepertinya situasi yang dihadapi Yowun gak seburuk yang dia kira. Karena secara gak sengaja Yowun menemukan tongkat legenda yang dikatakan hilang karena digunakan untuk membekukan Dragon Turtle ratusan tahun yang lalu. Bersambung!